Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Para penisepuh, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya yang mencintai seni budaya dan yang ingin belajar tentang bagaimana kesenian tari khususnya gitu. Jadi tari merupakan sebuah bahasa tubuh. Jadi kalau kita akan menyampaikan sesuatu memang kita lewat sebuah tarian. Nah, penyajian bagi siswa-siswi Sanggar Greget di periode Januari-Juni 2021 ini temanya adalah aneka tari alat-alat dapur. Jadi menari dengan menggunakan properti alat dapur. Maksudnya seperti itu. Nah, di kelompok dewasa ini ada yang namanya tari cowek muntu. Ini menggunakan cowek dan muntu yang digunakan untuk membuat bumbu, sambal dan sebagainya. Itu dibuat sebuah tarian. Nah, bahasa tubuh tersebut merupakan apa yang akan kita sajikan. Nah, merupakan sebuah kreativitas. Ya tentu dalam sajiannya ya, nanti ada yang namanya tari wajan. Ini wajan nih, wajan. Ada tari wajan dengan susruknya. Kita susruk. Nah, wajan ini kan digunakan untuk menggoreng. Gorengan. Jadi ini geraknya ada gerak-gerak menggoreng, bagaimana wajan ini berfungsi sebagai gorengan. Ini bagian dari kreativitas. Namun di dalam menyajikan sebuah kreativitas tadi sebagai ide gagasan tadi harus ada tetap kita punya namanya estetika, gitu. Estetika keindahannya seperti apa? Tidak tradisi murni, kemudian gerak-gerak ngukel ulat, kemudian gerak-gerak nguruji ngolong kita pindah begitu saja, tidak, tapi kita harus bisa mengkolaborasikan menjadi sebuah estetika bagaimana keindahannya, gitu. Itu yang wajan. Kemudian ada tari ini tandang entong. Ini entong alat tradisional, bagaimana kita bekerjasama dengan para pengrajin entong yang kesemuanya ini hampir punah karena diganti dengan plastik. Tapi untuk ramah lingkungan tentu ramah ini ya. Jadi nanti bagaimana dandang itu ada tutupnya juga digerakkan, ada sarangan untuk membuatnya. Kemudian bagaimana panci ini dandang ini bisa menjadi sebuah tarian menggunakan, kemudian tatkala ini mengaduk nasi, menuangkan nasi, ini semuanya merupakan sebuah tarian ide gagasannya. Nah, di dalam menyajikan sebuah tarian-tarian tadi dengan menggunakan entong dan sebagainya, tetap tentu kita harus menjaga dari nilai, ya nilai. Nah, ada nilainya, tidak sekedar dibalang kayak gini, enggak, tapi ini harus dipakai. Ada nilai tertentu, ada nilai estetika, ya, ada nilainya, bagaimana pengrajin membuat ini, bagaimana ini sebuah produk seni juga sebagai alat dapur, namun juga merupakan produk seni. Kemudian ada gerak-gerak yang memang tradisi laki-laki, kayak Surakarta yang dia kembangkan sebagai gaya pesisiran. Ini ada alu, ya, alu. Nah, nilai tradisi dari alu ini tentu dengan pasangan lumpang, ya. Jadi alu lumpang ini adalah alat menumbuk ketika bumbu-bumbu yang keras, kemudian percampuran bumbu-bumbu dicampur, itu menggunakan alu lumpang. Ini juga sebagai wujud kolaborasi antara pengrajin alat dapur, utamanya adalah kayu, dan
seniman, seniman tari dan karawitan, rias busana juga kita sama. Meskipun sekarang sudah ada blender, namun tetap kita mencoba dengan sebuah pemikiran yang logika gitu, sebuah tari. Ini tari logika, itu maksud nari menggunakan blender gitu kurang. Ya, tapi tidak apa-apa, tetapi ini sebuah pengembangan, jadi kreativitas. Ya, itu hal-hal lain yang nanti akan dapat disaksikan di dalam penyajian para siswa Sanggar Greget ini. Jadi monggo nanti silahkan disaksikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari sajian para siswa kita karena kondisinya memang latihannya kita secara daring dan kemudian tatap muka juga keterbatasan jumlah dan sebagainya. Namun kami sangat berharap mohon masukan dan mohon saran dari Bapak Ibu, para sepuh dan teman-teman semuanya untuk ke depan biar penyajian Sanggar Greget punya tema-tema yang menggambarkan tentang bagaimana kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah ini. Selanjutnya monggo like dan subscribe-nya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari kepada para siswa, adik-adik, mas, mbak, dan bapak ibu semua. Selamat datang di Sanggar Greget Semarang. Dalam setiap kegiatan penyajian, Sanggar Greget sudah menyiapkan tim produksi untuk memanajemen kegiatan penyajian tersebut. Yang pertama ada bagian administrasi, di mana berisi untuk surat pemberitahuan kepada orang tua siswa, lalu ada jadwal untuk kegiatan belajar mengajar siswa, serta jadwal latihan tambahan untuk menuju penyajian. Lalu yang kedua ada tim produksi untuk bagian sound system, lighting, kameramen, ketua produksi, dan penanggung jawab penari dalam penyajian. Salam budaya lestari kepada para siswa, adik-adik, mas, mbak, dan bapak ibu semua. Selamat datang di Sanggar Greget Semarang. Untuk iringan tari penyajian adalah karya dari Sanggar Greget sendiri, seperti Ki Sri Hadi, Mas Yok, Pak Darsono, Pak Edi, saya Mahendra, dan vokal dibantu Retma. Salam budaya lestari kepada para siswa, adik-adik, mas, mbak, dan bapak ibu semua. Selamat datang di Sanggar Greget Semarang. Ketika adik-adik belajar menari di Sanggar Greget Semarang, dalam satu periode adik-adik akan mendapatkan materi tari, yang mana materi tersebut akan ada 3 penilaian. Yang pertama adalah ujian tengah semester, yang kedua ujian akhir semester, dan yang ketiga adalah penyajian. 3 penilaian ini bersifat wajib dan menjadi syarat untuk kenaikan dalam setiap tingkatannya.
Nah, penyajian kali ini sangat spesial. Di masa pandemi seperti ini, ada beberapa langkah yang akan diambil oleh Sanggar Greget Semarang. Langkah yang pertama adalah dalam pembagian jam latihan, kita bagi menjadi beberapa kloter. Nah, kita bagi untuk kelompok anak sendiri dan kelompok dewasa sendiri. Nah, kelompok anak sendiri itu juga dibagi menjadi beberapa kloter. Misalnya, kelompok 1 berjumlah berapa siswa, kemudian ada jeda, dan kemudian dilanjutkan untuk kelompok B. Begitu juga seterusnya, dari kelompok B nanti ada berapa orang, kemudian dijeda untuk kelompok C. Nah, diingat juga bahwa setiap siswa dan pelatih diwajibkan untuk memenuhi protokol kesehatan. Nah, biasanya siswa-siswi dan pelatih itu diwajibkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker atau face shield, dan yang ketiga menjaga jarak. Jadi ketika latihan itu tidak berdempet-dempetan. Terus ketika jeda latihan juga kita ingatkan kepada siswa-siswi untuk tidak bergerombol sehingga tidak menimbulkan klaster baru. Salam budaya lestari kepada para siswa, adik-adik, mas, mbak, dan bapak ibu semua. Selamat datang di Sanggar Greget Semarang.
cita, rasa, budi dan karsa merupakan pengejawantahan dari ide dan gagasan yang diwujudkan dalam karya nyata sebagai sebuah ekspresi seni budaya. Kolaborasi antara gerak tari dengan menggunakan alat-alat dapur yang diiringi tembang dan gending Jawa serta pakaian tradisional, keberadaannya merupakan peristiwa budaya yang dimaknai sebagai sebuah pagelaran seni tari dan karawitan yang dibingkai dalam intensitas dramatik dari berbagai dinamika kehidupan keseharian masyarakat. Sepercik harapan tentang penyajian tari alat dapur persembahan Sanggar Greget Semarang ini bahwa anak-anak dan generasi penerus agar dapat menghargai karya kerajinan yang dibuat oleh para pendahulu sebagai sebuah kreativitas dan edukasi. Di samping tampilan tariannya sebagai hiburan, juga sebagai langkah upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan dalam pelestarian, serta pengembangan gerakan untuk mencintai produk dalam negeri kita, bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan mohon doa restu agar kami tetap mampu menyajikan karya-karya tari di penyajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam budaya, lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari. Apa kabar semuanya? Adik-adik yang ada di rumah, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, pokoknya semua pemirsa yang ada di rumah. Kita kembali lagi, bertemu kembali di penyajian Sanggar Greget Semarang periode Januari-Juni 2021. Nah, Vi, dalam penyajian kali ini tuh ada yang berbeda, Vi. Waduh, apa tuh bedanya tuh? Berbeda karena seluruh tarian akan disajikan dengan cara dan properti yang istimewa. Aduh, istimewa nih, penasaran nih. Penasaran ya. Jadi kenapa istimewa? Kenapa berbeda? Kenapa? Karena tarian ini akan disajikan menggunakan properti alat dapur, di mana dari alat dapur itu diekspresikan melalui sebuah tarian, Vi. Luar biasa ya, istimewa tentunya. Dan tarian tersebut ada dua. Yang pertama adalah tari Coek Muntu dan juga tari Wajan Susruk. Sedikit cerita nih buat para pemirsa, tari Coek Muntu merupakan tari yang berasal dari Jawa, tradisi Jawa yang dikembangkan dengan tidak meninggalkan edion bentuk gerak dasarnya. Dan tentunya tetap menggunakan alunan juga gamelan Jawa. Menurut cerita nih, tarian Coek Muntu menggunakan rias dan juga properti yang sesuai, tentunya coek dan muntu. Selanjutnya ada tari Wajan Susruk. Aneka gorengan, lauk pauk dan semuanya tersaji berkat jasa salah satu alat dapur yaitu wajan. Bener kan? Kita nggak bisa masak kalau nggak pakai wajan. Namun, wajan juga tidak sendirian. Ia selalu berpasangan ketika menggoreng, yaitu dengan susruk dan ero. Penampilan tarian ini tetap berorientasi pada gerak tradisi meskipun telah dikembangkan dengan tetap menggunakan iringan gamelan dan rias busana kerakyatan. Oke. Makin penasaran nih buat lihat tariannya ya. Penasaran dong, sinopsisnya udah diceritain. Aduh, kayaknya mau cepet mau lihat gitu. Mau nonton deh, mau nonton. Oke, langsung aja nih pemirsa semuanya ada di rumah.
Kita saksikan penampilan tari dari Tari Coek Muntu dan Tari Wajan Susruk dari kelompok dewasa. selamat menyaksikan.
menggoreng apa saja, nyalakan api, tuangkan minyak, lalu masukkan bahan-bahannya, tempe, tahu, ikan, daging ayam, tepung, sukun, sayuran dan kentang, sreng-srengan, yuk goreng bersama sambil dibolak-balik juga, jangan sampai gosong makanannya, serok ke kiri, serok ke kanan, menari mengikuti irama, melestarikan seni budaya. Nah, Raffi, tadi kita udah nyaksiin ya dua tari menggunakan alat dapur yaitu coek dan wajan. Kira-kira nih menurut kamu ada alat dapur apa lagi nih yang bisa dibuat sebagai properti tari? Menurut aku kayaknya itu sih yang bisa buat masak nasi itu loh, Ra. Namanya dandang kalau nggak salah. Bisa nggak ya dandang dibuat jadi properti nari? Bisa dong. Bisa ya? Nggak ada yang nggak bisa di Sanggar Greget. Nggak ada yang nggak bisa, karena sebuah karya itu tidak akan dibatasi oleh sesuatu. Mantap. Mantap. Catet. Nah, jadi pada penyajian kali ini kita akan menyaksikan kembali dua tarian, yaitu tari dandang entong dan tari lumpang alu. Tari dandang entong dan tari lumpang alu. Gimana sih sinopsisnya? Oke, aku bacain aja ya. Tari dandang entong yang pertama. Meranak beras menjadi nasi merupakan sumber inspirasi penyusunan karya tari ini. Koreografi yang ditata dari berbagai gerak-gerak kecil yang muncul baik dari tutup, sarangan, maupun dari dandang itu sendiri. Penyajian tarian ini diiringi dengan tembang dan gamelan Jawa serta rias busana. Oke, selanjutnya nih, aku bakal ceritain nih tari lumpang alu. Jadi tarian ini tuh tari gagah putra tradisi Jawa yang dikembangkan sesuai dengan kultur seni pesisiran. Tentunya menyesuaikan perkembangan zaman ya, Ra. Dan tarian ini menggunakan properti alat dapur, yaitu salah satunya alat untuk menumbuk beras, biji-bijian atau bumbu lainnya supaya menjadi halus, yaitu namanya lumpang alu. Tarian ini penyajiannya menggunakan busana tradisi, rias dan diiringi dengan gamelan Jawa sama seperti tadi, dandang entong berarti. Kayaknya pemirsa yang ada di rumah udah nggak sabar. Nggak sabar pengen nonton. Iya, karena properti-properti yang digunakan tuh makin menarik. Luar biasa. Luar biasa. Baiklah pemirsa, inilah tari dandang entong dan tari lumpang alu yang disajikan oleh kelompok dewasa. Selamat menyaksikan.
terasa ya Ra, kita sudah sampai di penghujung acara. Aduh, sayang banget loh, Vi. Sudah disajikan berbagai tampilan yang sangat luar biasa tentunya. Iya, karena saking luar biasanya tuh jadi nggak kerasa kalau kita udah Betul. di penghujung acara. Aduh, Jadi nggak rela. Iya ya, nggak rela. Dan jadi ingat kata pepatah nih. Apa tuh, Kalau Vi? ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya benar Dan sih. saatnya kami untuk undur diri. Dan demikianlah penyajian tari alat dapur persembahan para siswa Sanggar Greget Semarang. Kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penampilan tadi. Dan kita akan berjumpa kembali tentunya pada penyajian tari para siswa dari Sanggar Greget Semarang periode Juli-Desember tahun 2021.